Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najha dengan NIM 220201027 dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan membahas materi saya tentang pengawasan di rumah sakit. Baik, di sini ada yang pertama yaitu definisi. Controlling atau pengawasan adalah proses untuk mengamati secara terus-menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi kesalahan. Dan ada 4 jenis-jenis pengawasan yang ada di rumah sakit, yaitu yang pertama Badan Pengawasan Rumah Sakit, yang kedua Tenaga Pengawasan Rumah Sakit, dan yang ketiga Dewan Pengawasan Rumah Sakit, dan yang keempat Satuan Pemeriksaan Internal atau disebut juga dengan SPI. Dan ada juga dasar hukum pengawasan di rumah sakit. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawasan Rumah Sakit. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawasan Rumah Sakit. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0202 atau Menkes 346 2014. Menurut dari Kuncoro Agus 2011, manfaat pengawasan di rumah sakit yaitu yang pertama dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf melaksanakan tugas-tugasnya. Dan yang kedua dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan. Dan yang ketiga dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Dan yang terakhir adalah dapat mengetahui staf yang perlu diberikan ke penghargaan promosi. Dan di sini ada fungsi pengawasan di rumah sakit, yang dimana yang disebut dengan pengawasan dan pengendali atau disebut dengan controlling sebagai fungsi manajemen bila dikerjakan dengan baik akan menjamin bahwa tujuan dari setiap orang kelompok konsisten dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan ada juga aspek-aspek rumah sakit ada 5, yaitu yang pertama disiplin profesi, yang kedua legal formal, yang ketiga mutu klinis dan pelayanan, dan yang keempat kinerja rumah sakit dan manajemen, yang kelima adalah etika rumah sakit dan profesi. Nah, yang pertama ada disiplin profesi, pengawasan antara lain yaitu Dewan Pengawasan Rumah Sakit, yang kedua MKDKI, yang ketiga Ikatan Profesi, dan yang terakhir adalah aparat penegak hukum. Dan yang kedua ada legal formal. Legal formal itu pengawasannya di antara lain yaitu aparat penegak hukum, yang kedua Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten atau Kota, yang keempat Kemenkes, dan yang terakhir ada Dewan Pengawasan Rumah Sakit. Dan yang ketiga ada mutu klinis pelayanan pengawasan rumah sakit. Yang pertama ada lembaga akreditasi, yang kedua lembaga konsumen, yang ketiga suara konsumen, yang keempat Kemenkes, dan yang terakhir ada Dinas Kesehatan. Yang keempat ada kinerja rumah sakit dan manajemen kepengawasan antara lain yang pertama yaitu pemilik rumah sakit, yang kedua SPI, yang ketiga Dewan Pengawasan Rumah Sakit. Dan yang terakhir ada etika rumah sakit dan etika profesi pengawasan di rumah sakit. Antara lain yaitu yang pertama MKEK, Komite Etik, dan yang kedua ada Makersi, yang ketiga ada Dewan Pengawasan Rumah Sakit. Baiklah, hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.